Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk yang bernafas akan merasakan kematian. Ketika manusia mati, ia akan segera memasuki alam kubur yang gelap gulita. Adapun yang dimaksud dengan alam kubur dalam tulisan ini adalah alam barzah, bukan alam bawah tanah saat manusia dipendam. Alam kubur atau alam barzah merupakan salah satu tempat yang sangat mengerikan sebelum memasuki alam akhirat. Gelapnya alam kubur tidak bisa dibayangkan dengan gelapnya dunia pada malam hari. Gelapnya alam kubur akan selalu diselimuti oleh rasa takut. Kondisi gelap yang diselimuti oleh rasa takut akan semakin menambah gelapnya alam kubur hingga menjadi semakin mencekam. Oleh karena itu, supaya terhindar dari semua ketakutan dan kegelapan alam kubur, setiap manusia harus melakukan amalan dunia yang bisa meneranginya. Amal baik yang dilakukan saat hidup di dunia akan dapat menerangi gelapnya alam kubur dan menghilangkan rasa takut yang mencekam. Lalu apa saja amalan dunia yang perlu dikerjakan supaya dapat menerangi manusia saat di alam barzah? Ada 13 amalan dunia yang bisa menerangi alam barzah. Yang pertama, sholat wajib atau sholat 5 waktu. Amalan ini merupakan amalan paling utama yang diperintahkan secara langsung dalam Al-Quran. Sebagai amalan wajib, sholat 5 waktu sangat disukai oleh Allah. Selain itu, amal yang pertama kali ditanyakan adalah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, sedekah. Amalan ini berhubungan antara manusia dengan sesama. Rasulullah SAW menyebut sedekah sebagai amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari bala. Bala atau bencana ini bukan hanya sebatas bencana dunia, namun bencana alam barzah, seperti kegelapannya dan berbagai macam siksanya. Yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu amal jariah adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Saat manusia meninggal, terputuslah seluruh amalnya, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Yang keempat, Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dibaca saat hidup di dunia akan memberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Selain menjadi syafaat untuk masuk surga, ia juga dapat menerangi dan menemani manusia saat hidup di alam barzah atau alam kubur. Yang kelima, doa sebelum salam sholat 5 waktu. Adapun doanya yaitu sebagaimana keterangan dalam hadis sahih Imam Bukhari sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat. Kemudian yang keenam, baca surat Al-Mulk. Surat ini terdapat pada awal juz 29 yang berbunyi, Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, hingga akhir surat. Yang ketujuh, baca surat Al-Ikhlas 40 kali. Dalam kitab Busrul Karim dijelaskan tentang khasiat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas 40 kali menjelang kematian akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga surga. Yang kedelapan, baca tasbih. Adapun bacaan tasbih yang lengkap yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, kalimat tasbih tersebut sangat mudah dan ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan amal soleh. Yang kesembilan, menunaikan haji atau umroh. Orang-orang yang datang dari kota Mekah dalam rangka ibadah haji atau umroh, maka seluruh dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya akan hilang dan tinggal amal baiknya saja. Inilah yang menjadikannya selamat dari siksa kubur. Yang ke-10, doa kebaikan dunia dan akhirat. Setiap umat Islam sudah pasti mengenal bacaan doa ini, yakni doa sapu jagat. Bagi yang belum hafal, berikut ini bacaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bacalah doa tersebut setiap kali berdoa. Yang ke-11, doa terhindar dari siksa api neraka sebagaimana diajarkan
dalam Quran surat Al-Imran ayat 192 sebagai berikut. Rabbana innaka man tuhilin naro faqad azzaitahu wa ma'aliz zalimina minan nar. Kemudian yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang beriman, sebagaimana lanjutan doa di atas yang terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang ke-13, doa agar tidak dihina di akhirat, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 194 sebagai berikut. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumul qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itulah ke-13 amalan dunia yang dapat menjadi penerang saat hidup di alam barzah. Jika semua amalan di atas dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan selamat dari siksa alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.